Dan setelah kalis seperti ini, nggak lengket di tangan ya, kita tuang di panci, tapi sebelumnya pancinya ditaruh dengan minyak ya teman-teman ya, dengan tujuan jika nanti mengembang adonan itu nggak melekat ke panci. Nah seperti ini ya. Apa hasil tak? 好吃啊，这个安妮做韭菜盒子很好吃啊。很久没有做这个了。对，很久没有做了。Untuk membuat makanan khas Taiwan Cucewo ini pertama aku bersihin sayur kucanya ya teman-teman ya. Sudah aku bersihkan untuk sayur yang busuk, terus kotoran-kotorannya juga sudah dibersihkan ini ya. Dan selanjutnya ini mau aku potong. Nah untuk kotorannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini sayuran yang sudah layu-layu ya, yang samping-samping luarnya. Nah ini aku mau potong sekitar kira-kira 1 cm ya teman-teman ya untuk panjangnya. Nah setelah dipotong semua hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya ini aku membuat adonan untuk kulitnya ya teman-teman ya. Bahan-bahannya 1200 gram tepung pro sedang ya. Jangan dituang semuanya, disisakan separuh ya, separuh bungkus. Nanti buat ngoleni. Nah seperti ini ya. Ini aku mau campurkan lagi untuk telurnya ya. Telur 2 biji langsung dimasukkan. Gula 2 sendok makan. Dan pernipan ini ya 1 sendok makan. Karena ini berhubung masih sedikit ya, aku tuang semuanya. Nah ini air 600 cc ya teman-teman ya, dan diaduk-aduk sampai rata. Ya ini aku mau oleni untuk adonan kulitnya ya teman-teman ya. Adonannya tadi dikasih sedikit minyak dan tangan kita kasih sedikit minyak ya, biar nggak lengket waktu kita ngoleni. Dan sebelum adonan dituang ke nampan, separuh bungkus sisa tepung tadi ya dituang di sini, dan adonan ini dituang di atasnya tepung. Jadi adonan itu nggak lengket ke nampan ya teman-teman ya. Dan dioleni sampai kalis. Semakin lama kita ngoleni, maka akan semakin kalis ya teman-teman ya. Jika antara tepung dan air itu seimbang ya teman-teman ya, maka untuk olahannya itu terasa ringan, nggak berat ya. Seperti ini, ringan banget. Jadi semakin lama dioleni itu semakin ringan. Nah cuma diginiin ya, diginiin secara ringan itu terasa ringan banget. Tetapi kalau tepung sama airnya itu nggak sepadan, maka akan terasa berat dan hasilnya nanti akan bantat ya, atos. Dan setelah kalis seperti ini, nggak lengket di tangan ya, kita tuang di panci, tapi sebelumnya pancinya ditaruh dengan minyak ya teman-teman ya, dengan tujuan jika nanti mengembang
adonan itu enggak melekat ke panci. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya ini mau aku taruh di tenko ya teman-teman ya, karena berhubung kita ngejar waktu ya. Sebelumnya tenkonya dikasih saringan ini yang pendek ya, biar kalau kita diamkan di tenko selama 30-45 menit, adonan ini yang di bawahnya itu enggak lengket ya. Nah, untuk tutupnya jangan lupa dilap ya teman-teman ya, bila ada airnya, biar nggak netes ke adonan ya. Sambil nunggu adonan kulitnya itu mengembang, kita buat untuk adonan isinya ya teman-teman ya, atau isiannya ada 8 butir telur ini ya. Ini dipecah, dimasukkan dalam satu wadah ya. Nah, setelah itu kita panaskan untuk wajahnya dulu, biar panas ya teman-teman ya. Dan kasih sedikit minyak. Dan untuk telurnya ini aku kasih setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh micin ya teman-teman ya. Setelah itu diaduk sampai rata. Untuk adonan isiannya ini, telurnya ini mau aku buat kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi nanti diorek-orek sampai kecil-kecil, biar nanti kalau buat isian itu rata ya. Setelah telurnya diorek-orek kecil seperti ini, masukkan untuk daun kucainya yang sudah dipotong tadi ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ini mau aku masukkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya, garam setengah sendok teh, micin setengah sendok teh, gula setengah sendok makan. Nah, ini diaduk dulu rata ya, biar bumbunya itu meresap ke telur sama kucainya. Selanjutnya ini mau aku tambahkan untuk kecap asinnya ya teman-teman ya. Kecap asin 2 sendok makan bebek dan kecap manis 1 sendok makan bebek. Nah, kita aduk dulu sampai rata ya, sampai kecapnya itu tercampur menjadi satu dengan telur dan sayurnya. Dan setelah ini biar nggak berair ya, ini mau aku tambahin 2 sendok makan tepung tapioka. Jadi nanti isiannya itu bisa kesat ya teman-teman ya, nggak berair. Jika isiannya ini sudah tercampur rata dengan bumbu telur dan sayurnya, maka ini mau aku matikan kompornya dan akan aku dinginkan ya teman-teman ya. Biasanya itu aku letakkan di depan kipas biar cepat dingin. Sebelum kita membuat adonan kulitnya, kita panasin dulu untuk wajahnya ya teman-teman ya. Dan karena adonannya ini sudah mengembang, kita langsung angkat aja dari tenko ya. Seperti biasa, sebelum dituang ke nampan, nampannya itu ditaruh dengan tepung ya, biar adonannya ini enggak melengket ke nampan. Dan untuk adonannya ini mau aku potong dulu menjadi 2 bagian ya teman-teman ya. Dan untuk satu bagiannya nanti mau aku potong lagi menjadi 12 potong. Jadi 1200 gram tepung itu ya, ini nanti bisa menjadi 24 biji ya teman-teman ya.
Untuk cara membuat kulitnya, potongan tadi ya kita lempengkan seperti ini ya teman-teman ya, dan isiannya itu ditaruh di dalamnya dan dilengketkan untuk ujung-ujungnya. Nah seperti ini ya, seperti membuat pastel kalau kita ya. Dan ini dibuat semuanya seperti ini ya. Jika minyak dan wajannya sudah panas, masukkan untuk adonan yang sudah jadi ya teman-teman ya. Dimasukkan, biasanya aku masukkan itu 5 biji ya, karena nanti bisa mengembang lagi ya teman-teman ya. Dan setelah dimasukkan, jangan lupa untuk ditutup ya, biar cepat matangnya. Sambil menunggu adonan ini matang ya, matang separuh, kita buat lagi untuk adonannya ya, biar waktu kita itu cepat selesai ya teman-teman ya. Jadi gorengnya selesai, buat adonannya juga selesai gitu. Dan selanjutnya ini kita buka ya, kita balik dulu untuk kuenya ya, untuk cucehonya dibalik semuanya dulu ya teman-teman ya. Setelah ini mau aku kasih air panas ya, setengah gelas, dimasukkan dan ditutup ini biar matang secara keseluruhan ya teman-teman ya. Setelah kekuningan seperti ini bisa diangkat ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, menul-menul banget. Jadi ini luarnya itu renyah, dalamnya empuk.慢慢带着，带3个回去，一人吃1个。南瓜要不要多买一个？在这里啊，够不够？不用了，那1包够了。1包够了。够了。好，那我带1包回去哦。好。来在厕所没关系啊，哈，没关系，他会叫你的哈。哎对，好好，谢谢。不客气。
Nah, kalau sudah garing seperti ini ya, bisa diangkat. Nah, ini ya teman-teman ya. Ciu-ciahonya sudah siap. Sudah aku goreng semuanya ya. Alhamdulillah sudah selesai semua ya teman-teman ya. Ini masih panas-panas ya. Dapat 2 nampan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Empuk banget. Enak banget. Luarnya itu renyah, dalamnya empuk. Terus isiannya ini asin, gurihnya pas. Ciu-ciaho ini resep dari kakak ya teman-teman ya. Aku tadi tuh lupa. Biasanya dulu ya, kalau buat 2 ijin atau 1.200 gram, itu jadi sekitar berapa? Sekitar 40-an ya. Jadi dibuatnya itu agak kecil gitu ya. Dan hari ini tuh lupa banget ya teman-teman ya. Dulu pernah dikomplain sama kakak. Itu buatnya kok besar banget katanya. Sebesar segini ya. Jadi kalau makan satu itu kenyang. Dulu kakak bilang lain kali kalau buat itu separuhnya ini gitu ya. Ini seharusnya dibuat jadi 2 gitu loh. Hari ini lupa ya teman-teman ya, karena sudah lama banget nggak buat ini ya. Jadi gede. Orang gemuk ya sukanya buatnya yang gede-gede. Aku sudah jadi loh. Baru teringat, oh dulu pernah kakek komplain ya. Aku buatnya terlalu besar. Hari ini buatnya terlalu besar lagi. Jadi kalau makan satu ini warak ya teman-teman ya. Aku sudah makan separuh, tinggal separuh. Nah, separuh segede ini ya. Jadi kulitnya ini empuk banget. Yang luar sini renyah. Isiannya ini gurih asin. Pas.它不好吃，大哥。好吃啊，这个阿明做韭菜盒子很好吃啊。很久没有做这个了。对，很久没有做了，所以有韭菜的话就买一些回来做做看。可是那个里面东西好像太少了。没有关系啊，下一次有买韭菜多一点，再多放一点韭菜。对，今天韭菜比较少。太少。对。这个以前爷爷那个教我的了。爷爷教的啊。对啊。这个爷爷教你的。对。Alhamdulillah. Aku makan satu ya, perutku itu sudah separuh kenyang. Jadi kalau makan 2 kenyang. Terus disentar sama energen atau disentar sama sup ya. Wis. Tadi ceritanya Pak Bos itu datang bawa nenek ya ke taman. Terus aku bilang sama Pak Bos, "Bos, aku tak buat makanan ya, cemilan. Aku nggak usah ke taman, aku mau buat cemilan." Pak Bos bilang, "Ya udah, kamu buat cemilan aja, nenek tak bawa sendiri ke taman," gitu ya. Ya, sudah aku cepet-cepet ke dapur lah, langsung perang.
buat ini ya. Sekitar 1,5 jam sudah kelar. Alhamdulillah. Pokoknya kalau musimnya agak panas-panas seperti ini, cepet untuk ngembang tepungnya ya teman-teman ya. Tapi kalau musim dingin tuh lambat banget. Jadi kalau solusinya kalau dingin, kita harus dimasukkan ke tenko biar cepet ngembangnya ya. Dan tadi Pak Bos buru-buru ngantor, cuma bawa 3. Kata Pak Bos, wah ini 3 sudah kenyang 1 orang 1 katanya. Besok kasih lagi mau tak ambil lagi. Aku bilang iya. Besok belum lagi Pak Bos gitu ya. Pokoknya makanan yang dulu pernah kakek ajarkan sama aku ya teman-teman ya. Kalau dimasakkan ke keluarga majikanku ini udah dadal pokoknya. Seperti Chong Yoping itu ya. Kalau Pak Bos gede, Pak Bos nomor 2, Pak Bos nomor 3 di rumah udah 1 orang 1 piring besar itu ya. Kalau buat 2 izin kan cuma 6 piring ya teman-teman ya. 1 orang 1 piring besar. Terus aku sama nenek, ntar Pak Bos lagi ngambil 1 piring besar, 4 piring besar ya. Tinggal 2 itu bawa pulang. Seperti itu Pak Bos itu. Nah ini besok Pak Bos gede datang. Pak Bos nomor 2 besok datang lagi katanya mau ngambil. Pokoknya alhamdulillah ya kalau buat sesuatu Pak Bos senang itu senang banget. Jadi makanan yang kita buat itu nggak mubazir gitu loh. Ada yang makan gitu. Alhamdulillah. Katanya tadi Pak Bos, enak banget loh. Besok aku kesini lagi mau ngambil katanya. Ya terserah aku bilang gitu. Ya. Dan berhubung ini aku sudah selesai acara memasak untuk makanan khas Taiwan ini ya teman-teman ya, Jiu Ceho ya. Ini aku mau beres-beres dapur. Karena dapurnya masih berantakan ya. Kebetulan nenek masih tidur, mau cepet-cepet tak beresin. Kalau sudah beres, baru nenek tak bangunin buat makan siang. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menonton videoku sampai habis dan mensupport channelku ya. Semoga aku dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kelapangan dalam segala urusan, kelancaran rezeki, amin. Jangan lupa berdoa dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Bye-bye.